Mata Paman Reza langsung berbinar. Ceritakan sekarang, saya tidak keberatan dengan cerita yang panjang. Tidak bisa berkata apa-apa karena perilakunya. Elsa berkata, kamu terlalu suka bergosip, Paman Reza. Lalu, dia pergi. Paman Reza berdiri terpaku di saat dia menganga. Saya di sini bukan untuk bergosip. Aku hanya mengkhawatirkan kalian berdua. Jantung Elsa tersentak saat dia berjalan ke dalam rumah. Gavin tidak terlihat, dan setelah memikirkannya, Elsa menuju ke atas. Dia berjalan ke kamar tidur utama dan menghela nafas sebelum membuka pintu. Ruangan itu sunyi. Gavin sedang duduk di sofa dengan dingin dengan menyilangkan kakinya yang panjang, terlihat anggun. Begitu Elsa masuk, Gavin menatapnya dengan cemberut. Matanya yang dalam begitu tajam sehingga terasa seolah-olah dia bisa melihat menembusnya. Elsa melihat ke bawah dan berjalan dengan jari kakinya seolah-olah dia adalah anak yang bersalah. Dia berhenti di depannya dan bergumam, "Jangan marah." Gavin menyipitkan matanya yang indah dan memelototinya dalam diam. Namun, kemarahan yang dipancarkannya membuat Elsa merasa sangat terintimidasi. Dia mendesah pelan. Gelisah dengan jari-jarinya, dia menurunkan pandangannya lagi dan berkata, "Aku tahu kamu marah. Tapi aku tidak menyangka Dani akan datang malam ini. Syukurlah kamu tepat waktu untuk menyelamatkanku." Saat itu, dia berhenti untuk mengintip Gavin. Ketika dia menyadari bahwa dia masih menatapnya, dia tertawa gugup, "Terima kasih telah ada untukku." "Kamu tidak tahu dia ada di sana?" Gavin berkata sambil memelototinya. Elsa buru-buru menggelengkan kepalanya, "Saya tidak tahu. Aku bersumpah." Dia bahkan mengangkat tangan kanannya dengan tulus. Gavin bertanya, "Lalu, mengapa kamu bertemu dengan adiknya sore ini?" Elsa terkejut dan berkata, "Bagaimana dia mengetahui tentang itu? Berapa banyak pria yang dia tempatkan di sekelilingnya? Namun, sekarang bukan waktunya untuk membicarakan hal ini." Dia berjalan dan duduk di sebelahnya, di mana dia memeluk lengannya dan berkata, "Kinan meneleponku dan bersikeras agar aku bertemu dengannya. Saya meluangkan waktu untuknya sore ini, karena saya ingin apa yang dia diinginkan." Tatapan dingin sedikit melunak saat Elsa memeluknya. Dia menyipitkan matanya yang indah dan menatapnya. "Kenapa dia ingin bertemu?" Elsa menjawab, "Perusahaan Bimantara sedang mengalami kejatuhan. Dia mendengar bahwa saya menyelamatkan perusahaan Nugroho dan ingin saya membantu mereka juga. Tapi aku tidak punya waktu untuk itu." Meskipun Gavin terlihat tenang, Elsa mengenalnya lebih baik dari itu. Jika dia adalah seekor singa, maka bulunya akan berdiri di ujung dari semua kemarahan itu. Itu sebabnya dia harus menjinakkannya sebelum dia meledak dengan amarah. Kemudian, Gavin menatapnya seolah-olah dia seorang penjahat dan bertanya dengan acuh tak acuh. Elsa menjadi, "Aku mengejeknya dan pergi." Setelah mendengar itu, amarah yang membara di hati Gavin menghilang. Dia mengangkat tangannya yang besar dan kuat dan mengunci Elsa di lengannya. Matanya yang dalam menatap matanya saat suaranya yang jernih terdengar. "Kamu tidak diizinkan untuk bertemu keluarga Bimantara lagi." Elsa menganggukkan kepalanya dengan marah sebagai jawaban, "Iya." Gavin mencondongkan tubuh lebih dekat padanya dengan tatapan posesif di matanya, "Kau milikku dan hanya milikku." Dia tidak menunggu jawaban Elsa sebelum dia menundukkan kepalanya untuk mencium bibirnya. Jantung Elsa berdebar kencang di dadanya saat adrenalin mengalir deras. Kemudian, dia dengan gugup membalas ciumannya. Dia merasa seolah-olah jantungnya akan melompat keluar dari dadanya. Semuanya kabur, dan dia tanpa sadar memeluknya lebih erat. Namun, Gavin tiba-tiba mundur. Kemejanya entah bagaimana bergeser ke sisi lain, memperlihatkan bahunya yang lembut di bawahnya, yang memiliki tanda hitam dan biru yang menonjol.
Dia melihat lebih dekat dan menyadari bahwa itu adalah bekas jari itu ditinggalkan oleh Daniel ketika dia mengguncang bahunya dengan marah. Dalam keadaan linglung, Elsa menundukkan kepalanya, hanya untuk melihat memar di bahunya. Dia segera mengangkat tangannya untuk menarik bajunya. Elsa berkata, "Jangan marah, saya baik-baik saja." Gavin mencengkeram pergelangan tangannya saat mengatakan itu. Pada saat itu, dia benar-benar menyesal tidak membunuh Daniel saat dia punya kesempatan. Dia melihat tambalan biru kehitaman di pergelangan tangan Elsa. Tidak sulit membayangkan betapa kejamnya Daniel sebelumnya. Elsa menarik tangannya dan mengalihkan pandangannya ke bawah. Dia berbisik, "Tidak apa-apa, tidak sakit sama sekali. Kulitnya relatif putih, dan dia akan mudah menderita memar hanya dengan sentuhan sederhana." Lalu apalagi dari cengkeraman keras Daniel yang menyeretnya begitu lama? "Tunggu," Gavin berkata saat dia melepaskannya dan berjalan keluar. Dia kembali ke kamar dengan membawa salep. Jauh di lubuk hati, Elsa tersentuh. Meskipun dia selalu memiliki wajah poker, dia sebenarnya adalah orang yang sangat perhatian padanya. Gavin dengan lembut dan hati-hati mengoleskan obat pada Elsa. Memar di pergelangan tangannya tidak terlalu sakit, tapi dia tersentak ketika jari-jarinya yang panjang menyentuh bahunya yang halus. Rasa sakit meningkat seolah-olah listrik mengalir melalui pembuluh darahnya, dan dia membuat tubuhnya kaku sebagai tanggapan. Namun, sepertinya Gavin melakukannya dengan sengaja, dan dia terus menggambar lingkaran di pundaknya. Elsa menarik napas dalam-dalam dan berbisik, "Mungkin aku harus melakukannya sendiri." Gavin menyipitkan matanya dan berkata, "Apakah kamu tidak ingin aku membantumu?" Elsa kesal dan berkata, "Kalau begitu, cepatlah." Kegembiraan memenuhi mata Gavin saat dia melihat betapa malunya penampilan Elsa. Ini dioleskan secara merata. Mata Elsa berkedut, "Omong kosong apa itu?" Dia jelas memanfaatkan situasinya. Ketika Gavin akhirnya selesai menggunakan obat, Elsa menghela nafas lega. Gavin menatapnya. Suara malaikatnya menawan saat dia berkata, "Bagaimana hari pertamamu bekerja? Apa kau sudah terbiasa dengan itu?" Elsa berkedip dan mengangguk. "Ya, semuanya bagus. Karena saya baru, saya belum ditugaskan ke proyek penting apapun. Jangan biarkan siapapun menggertakmu." Elsa tertawa sebelum berkata, "Jangan khawatir. Aku tidak akan membiarkan mereka mempengaruhiku." Gavin mengangguk, "Oke. Mulai besok, saya akan mengirim seseorang untuk mengantarmu ke tempat kerja." Elsa menjawab, "Tidak apa-apa, saya bisa berangkat sendiri." Gavin menyipitkan matanya saat suaranya menjadi dingin, "Aku tidak ingin hal seperti hari ini terjadi lagi." Karena itu, Elsa hanya bisa menganggukkan kepalanya tanpa berkata-kata, "Oke, terserah kamu." Keesokan paginya, Elsa bangun dengan pelukan yang akrab. Dia harus mengakui bahwa dia merasa aman tidur bersama Gavin. Itu bahkan membantunya untuk tidur lebih nyenyak. Namun, dia mungkin tidak menyadari betapa menyiksa Gavin setiap malam untuk melakukan ini. Dia menginginkan lebih dari pelukan. Dia bahkan mandi air dingin 2 kali saat dia tertidur lelap tadi malam. "Bangun," suaranya serak, dan jelas bahwa dia sudah bangun untuk sementara waktu. Elsa bertanya, "Kapan kamu bangun?" Gavin menjawab, "Baru saja." Elsa menutup matanya lagi dan memeluknya dengan malas. Hanya setelah beberapa saat dia bangun dengan enggan untuk mandi. Dia sangat suka tidur siang. Namun, dia tidak bisa melakukannya karena dia harus masuk kerja tepat waktu pasangan itu berpegangan tangan saat mereka berjalan ke bawah. Para penonton tidak pernah merasa begitu kesepian dalam hidup mereka. Tuan muda mereka dulunya adalah pria yang dingin dan pendiam yang menjauhi wanita. Jadi mereka tidak pernah membayangkan dia akan memegang tangan gadis lain. Sekarang, setiap detik bagi mereka adalah siksaan.
Paman Reza sangat gembira melihat pasangan itu berhubungan baik lagi. Sepertinya hanya butuh 1 malam untuk memperbaiki semuanya. Dia tersenyum malu-malu sambil melangkah maju, terlihat bagus. Gavin mengangkat alisnya yang tampan dan berkata dengan dalam, "Aku tidur nyenyak." Setelah mengatakan itu, dia meninggalkan Paman Reza sendirian. Dia kemudian menarik Elsa menuju ruang makan. Paman Reza memandang pasangan itu dengan emosional dan berkata, "Senang sekali kalau masih muda." Setelah sarapan mereka, Gavin mengantar Elsa ke perusahaan Nugroho, sebelum kembali ke perusahaan Nagatama Sundalaya. Elsa masuk ke gedung dengan suasana hati yang baik. Dia baru saja tiba di lantai 20, ketika sosok yang dikenalnya bergegas keluar dan menerkamnya seperti orang gila. "Elsa, kamu celaka, aku akan membunuhmu." Elsa mengernyitkan alisnya dan menghindari serangan itu. Uap keluar dari Nyonya Nita saat dia menerjang ke dalam kehampaan. Dia hampir tersandung dan jatuh ke lantai. "Mama, apakah kamu baik-baik saja?" Kinan, yang datang, bergegas membantu Nyonya Nita berdiri. Nyonya Nita memantapkan dirinya dan menembak mata jahat Elsa sebelum meraung, "Elsa, kamu emang licik, kembalikan anakku." Ini menarik perhatian para pekerja di departemen desain, dan mereka semua mendongak dari meja mereka. Elsa bertanya, "Ada apa lagi kali ini?" Daniel mungkin mengalami beberapa memar, tapi itu saja. Mengembalikan anaknya, apakah dia mati atau sesuatu? "Kamu pelacur, putraku ingin berdamai denganmu karena dia baik. Itu satu hal jika kamu menolak, tetapi hal lain jika kamu menamparnya dengan pria keji itu." Sekarang, dia terbaring di rumah sakit. Dia bahkan tidak bisa bergerak. Keributan muncul saat Nyonya Nita mengatakan itu. Para pekerja telah mendengar desas-desus tentang pertikaian di depan perusahaan Nugroho kemarin. Mereka tahu bahwa 2 pria memperebutkan seorang wanita, tetapi tidak pernah berharap Elsa menjadi bintangnya. Rasa dingin menyapu wajah Elsa. "Karena saya memilih untuk tidak membawa ini ke pengadilan. Di mana kamu punya nyali untuk membuat keributan di sini? Kamu harus mengubah nama keluargamu dari Bimantara menjadi tak tahu malu lain kali." "Elsa!" Nyonya Nita berteriak dan memelototinya. Kinan juga menatap Melsa dengan marah. "Aku tidak pernah mengira kamu adalah orang seperti itu, Elsa. Kakakku jungkir balik denganmu. Bagaimana kamu tega melihat kekasihmu menghajarnya?" Semua orang di kantor melebarkan mata karena terkejut dan mulai menilai Elsa. Lagi pula, Daniel sudah terbaring di rumah sakit sekarang. Ini membuktikan bahwa Elsa telah berselingkuh selama ini. Elsa langsung tersenyum. "Mengapa kalian berdua bicara dengan tidak masuk akal?" Kinan berkata, "Kau yang tidak masuk akal. Kami di sini untuk mengeksposmu dengan menunjukkan kepada kolega betapa kejam dan tercelanya kamu." Elsa menjawab, "Jahat, tercela. Apakah kamu berbicara tentang diri Anda sendiri, Kinan?" Elsa berkata, "Biar ku tebak, pasti ide Viana untuk membuat keributan di sini. Kurasa dia pasti sedang menangis di samping tempat tidur Daniel sekarang. Seperti yang diharapkan, siapa yang akan menghangatkan spray jika kekasihnya terluka?" Kata-kata Elsa menghantam seperti granat. Apakah Viana tidak punya pacar? Dia bahkan telah mengadakan konferensi pers sebelumnya untuk menyatakan rumor tentang masalah ini. Sepertinya hal-hal tidak seperti yang terlihat. Kinan menjadi sangat marah sehingga bintik hitam terbentuk di pandangannya. Kinan menjawab, "Berhentilah mencemarkan nama baik kakakku dan kakak Viana, Elsa. Tidak ada yang terjadi di antara mereka." Nyonya Nita marah dan berkata, "Elsa, jangan berani-berani melempar kotoran ke anakku. Kamu dan pria keji itu adalah orang-orang yang telah melukainya dengan sangat serius. Laki-lakimu harus bertanggung jawab atas tindakannya."
Elsa secara resmi diyakinkan oleh betapa tidak masuk akalnya orang-orang ini. Elsa berkata, "Aku membuang kotoran? Bagus, izinkan saya menunjukkan kepada semua orang jika saya benar-benar memfitnah putramu." Mereka akhirnya membuat Elsa gelisah kali ini. Mereka telah melewati batas. Karena mereka ingin membuat keributan, dia akan berusaha sekuat tenaga. Nyonya Nita dan Kinan melebarkan mata mereka saat Elsa mencari ponselnya. Saat Elsa mengeluarkan teleponnya, Nyonya Nita mulai mengamuk, seolah-olah dia menderita rabies. Dia berteriak di bagian atas paru-parunya saat dia menerkam ke depan untuk merebut telepon. Kemudian, tamparan keras terdengar saat dia melemparkan telepon dengan keras ke lantai. Kedinginan di mata Elsa menjadi lebih dingin saat dia menatap ponselnya yang rusak. Dia berbalik dengan dingin dan menuju ke resepsionis, di mana dia mengambil alih telepon dan memutar serangkaian nomor tanpa ragu-ragu. "Aku punya kotoran pada Daniel, dengarkan baik-baik." Nyonya Nita ingin membunuh Elsa saat mengatakan itu. Nyonya Nita berkata, "Elsa, jangan berani memfitnah." Setelah raungan itu, Nyonya Nita berjalan menuju Elsa dengan marah. Melihat ini, Elsa terkekeh saat dia melempar pulpen di tangannya ke lantai. Secara kebetulan, pulpen itu menggelinding di bawah kaki Nyonya Nita. Nyonya Nita tidak pernah menyangka Elsa akan melemparkan sesuatu padanya. Saat dia menginjaknya, dia kehilangan keseimbangan dan jatuh ke tanah. Para pekerja hanya bisa mendengar jeritan, sebelum Nyonya Nita yang berbentuk plum tergeletak di lantai dengan memercik dan berteriak kesakitan. Kinan terkejut melihat ini. Dia terdiam untuk sementara waktu. Hanya ketika dia sadar, dia menabrak ibunya dengan kecepatan angin. "Ibu-ibu, apakah kamu baik-baik saja?" Sejujurnya, Nyonya Nita tidak melukai dirinya sendiri dimanapun. Satu-satunya tempat yang sangat menyakitinya adalah dadanya. Kinan berkata, "Aku tidak akan pernah membiarkanmu lolos." Elsa masih berbicara di telepon saat dia melihat betapa menyedihkannya Nyonya Nita. Dia terus berbicara di telepon, "Daniel dan Viana berselingkuh tapi berbohong kepada publik. Saya punya bukti nyata di sini, dan saya akan mengirimkannya kepadamu nanti." Di ujung telepon ada media paling terkenal di ibu kota. Mengabaikan rasa sakit di dadanya, Nyonya Nita memelototi Elsa dan berteriak, "Elsa, jika kamu memfitnah Daniel, saya akan memposting fotomu dan pria itu secara online." Elsa mengakhiri panggilan telepon saat dia berkata, "Silakan, lakukan dimanapun kamu mau. Lagi pula, saya tidak melakukan apapun yang bertentangan dengan hati nurani saya. Kamu tidak melakukan apa-apa selain mengumumkan hubungan baru saya kepada publik. Tunggu saja, Elsa, saya pasti akan mengungkapkan sifat aslimu. Reputasimu akan sia-sia." Daniel berteriak frustrasi. Jika mata bisa membunuh, maka Elsa mungkin akan mati beberapa kali. Elsa melipat tangannya dan berkata, "Bagus. Aku akan menunggu." Kemudian, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat Nyonya Nita di lantai. Sambil tersenyum, dia berkata, "Apakah kamu perlu aku memanggil ambulans?" Nyonya Nita sangat marah hingga wajahnya berkerut karena marah. Nyonya Nita berkata, "Elsa, mari kita lihat berapa lama kamu bisa sombong." Nyonya Nita pergi dengan marah dengan Kinan menawarkan dukungannya. Para pekerja di kantor ternganga kaget saat mereka menatap Elsa dengan tidak percaya. Mereka tidak pernah mengira bahwa nyonya kedua keluarga Nugroho adalah wanita yang begitu kuat. Dia mungkin terlihat lemah, tetapi dia keluar dari dunia ini ketika harus memberi pelajaran kepada orang lain. Meskipun Elsa telah membuat Nyonya Nita dan Kinan kesulitan, dia benar-benar merasa tidak enak. Orang-orang ini sangat menyebalkan. Dia harus segera melakukan sesuatu. Direktur Siren berkata, "Mengapa kamu berdiri di sana?"
Apakah kamu tidak tahu bahwa pekerjaan akan segera dimulai? Para pekerja buru-buru bergegas kembali ke tempat duduk mereka karena terkejut. Direktur Siren berjalan ke arah Elsa dan melirik ponselnya yang rusak di lantai. Saat itu, Direktur Siren mengerutkan kening dan mendengus pelan. Tidak bisakah saya bekerja dengan tenang sekarang? Saya sangat ragu kamu di sini untuk bekerja atau membuat keributan. Elsa menahan amarahnya dan malah tersenyum pada Direktur Siren dan berkata, "Saya pasti di sini untuk bekerja, Direktur." Para pembuat onar sudah pergi. Wajah Direktur Siren menegang dan berkata, "Aku ingin tempat ini dibersihkan sekarang." Setelah berkata demikian, Direktur Siren menggerakkan pinggulnya dari satu sisi ke sisi lain saat dia berjalan pergi. Elsa memelototi wanita itu dan mencibir, "Perempuan tua." Tidak butuh waktu lama bagi Gavin untuk mengetahui tentang insiden dengan keluarga Bimantara di perusahaan Nugroho. Gavin menatap Aska dengan dingin dan berkata, "Bukankah aku sudah memberitahumu untuk memberi pelajaran pada Nyonya Bimantara itu?" Aska langsung terkejut, dan dia menjawab dengan lembut, "Ada terlalu banyak hal yang terjadi sekarang, dan saya belum menyelidikinya." Gavin menyipitkan matanya. Suaranya rendah dan dingin saat dia berkata, "Biarkan dia menemani Daniel. Mereka cocok satu sama lain. Dicatat, saya akan menugaskan anak buah saya untuk melakukan ini sekarang." Gavin tidak akan pernah melupakan bagaimana Nyonya Nita menamparkan Elsa terakhir kali. Karena dia sedang mencari kematiannya, Gavin akan mengabulkan keinginannya itu. Nyonya Nita dan Kinan awalnya ingin Elsa bertanggung jawab. Namun, itu tidak hanya gagal tetapi mereka juga tersapu abis. Tak perlu dikatakan, Nyonya Nita sangat marah ketika dia tiba di rumah sakit. Begitu dia masuk ke ruang rawat, dia meraung ke arah Daniel, yang sedang berbaring di tempat tidur. "Elsa itu benar-benar kejam, Daniel. Memikirkan betapa baiknya kamu memperlakukannya di masa lalu. Kami benar-benar buta untuk menyetujui pertunangan itu." Fiana sedang mengupas beberapa buah untuk Daniel saat Nyonya Nita mulai mengutuk Elsa. Dia mengerutkan kening dan berkata, "Sudah kubilang, Bibi. Elsa hanyalah seekor serigala, Bibi tidak harus memperlakukannya dengan baik." Dani sangat kesal sehingga dia terbatuk ringan. Dia berkata, "Apalagi yang dia katakan?" Kepanikan dan kemarahan memenuhi suara Nyonya Nita. Dia bilang dia ingin mengungkap hubunganmu dengan Fiana. "Apa yang harus kita lakukan, Daniel?" "Apa?" Terkejut, tangan Fiana gemetar, dan dia tanpa sengaja melukai jarinya. "Ah!" teriaknya saat buah dan pisau itu jatuh ke lantai. Daniel menjadi khawatir saat melihat darah mengalir keluar dari jari Fiana. "Mengapa kamu begitu ceroboh? Pergi panggil perawat untuk memeriksanya." Luka itu sangat menyakitkan sehingga Fiana ingin menangis. Namun, setelah mendengar apa yang dikatakan Daniel, dia memutuskan untuk menahan rasa sakit dan tersenyum. "Saya baik-baik saja, ini hanya luka kecil, tidak sakit sama sekali." Sejak dia dilarikan ke rumah sakit tadi malam, Fiana merawatnya dengan sabar. Itu membuat Daniel menyadari bahwa dialah yang paling peduli padanya. Adapun Elsa, dia pasti akan memberinya pelajaran yang mengerikan ketika dia memiliki kesempatan. Memikirkan betapa baiknya dia dulu memperlakukannya di masa lalu. Dia tidak percaya bahwa dia malah selingkuh. Sungguh binatang yang tidak tahu berterima kasih. Daniel berkata, "Panggil perawat, Kinan." Melihat ini, Nyonya Nita menjadi semakin cemas. "Elsa itu sudah menelepon media, Daniel. Dia akan mengeksposmu dan Fiana. Cepat dan pikirkan rencana." Perusahaan Bimantara belum melewati titik terendahnya, dan konsekuensinya akan mengerikan jika ada skandal lain mengenai Daniel. Daniel menyipitkan matanya dengan dingin. "Biarkan dia mengekspos apapun yang dia inginkan. Kami punya fotonya dan selingkuh itu juga. Sudah saatnya kita mengirimkannya ke media."
Viana berkata dengan cemas, tapi kita akan malu jika Elsa melakukan ini. Apalagi, keduanya telanjang bulat dalam video tersebut. Bagaimana dia bisa hidup jika itu diekspos ke publik? Daniel mengepalkan tangannya yang besar dengan erat, seperti yang terjadi, kita tidak punya pilihan lain sekarang. Apa yang bisa dia lakukan jika Elsa mengambil keputusan? Ponsel Elsa telah dihancurkan oleh Nyonya Nita, jadi dia belum bisa mengirimkan videonya ke media. Rencana awalnya adalah membeli telepon lain di sore hari dan meminta Gavin untuk mengirim videonya. Siapa yang tahu bahwa sesuatu akan terjadi sebelum itu? Pada pukul jam 10 siang, berita tentang perselingkuhannya menghantam setiap situs berita seperti tsunami. Itu menjadi topik hangat, dan semua orang membicarakannya. Selain perselingkuhannya, artikel tersebut juga menyebutkan bagaimana pacar keji Elsa telah melukai Daniel secara serius. Terlampir adalah foto dirinya dengan Gavin dan laporan medis dari 2 tulang rusuk Daniel yang patah. Artikel itu sedang tren dalam sekejap, karena Daniel telah memposting bukti cederanya. Hampir semua orang percaya bahwa Elsa adalah seorang penipu. Beberapa orang mengkritiknya, beberapa menyuruhnya pergi, sementara yang lain mencurigai keakuratan berita tersebut. Namun, ada juga beberapa orang fanatik yang terobsesi dengan sosok dan temperamen Gavin. Meskipun mereka hanya bisa melihat profil sampingnya, terlihat jelas bahwa dia sangat tampan. Faktanya, dia sangat cantik sehingga sulit untuk mengkritiknya. Mereka hanya bisa iri pada Elsa karena memiliki kehidupan yang baik. Dia benar-benar mendapatkan jackpot dengan menjadikan dirinya dewa yang hidup. Elsa awalnya tidak tahu tentang ini karena dia tidak punya telepon. Hanya ketika seluruh lantai pekerja menatapnya, mereka melihat ponsel mereka dan bergosip di antara mereka sendiri dari waktu ke waktu, dia akhirnya menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Dia dengan cepat membuka situs web di komputernya dan tertawa terbahak-bahak. Apakah Daniel mencoba membayangi perselingkuhannya dengan menyeretnya lebih dulu? Dia pikir dia bisa mengorbankan dirinya sendiri hanya karena tulang rusuknya patah. Saat Elsa bertanya-tanya apakah dia harus menelepon Gavin untuk mengungkapkan kebenaran, seseorang tiba-tiba berteriak di kantor, "Ya Tuhan! Ini sangat cakep. Lihat semua video dan foto ini." Waktu dan tempat juga tertera dengan jelas. Saya tidak berpikir itu palsu. Jika itu nyata, maka itu membuktikan betapa tidak tahu malunya Daniel dan Viana. Mereka bahkan mengadakan pertemuan konferensi dan menyatakan bahwa mereka tidak ada hubungannya satu sama lain. Saya tahu, dia adalah orang pertama yang berselingkuh dengan Viana, namun dia memutuskan untuk berperan sebagai korban. Elsa mendengarkan saat dia menyegarkan situs web. Berita tentang rekaman seks dan kencan rahasia Daniel dan Viana muncul seketika. Breaking news ini bahkan telah meningkatkan pencarian trending di halaman web. Penonton bisa merasakan darah mereka mendidih saat mata mereka terpaku pada layar Daniel, yang dipuji sebagai orang benar sebelumnya, kini tenggelam dalam genangan kutukan. Viana juga sangat terpukul sehingga dia mungkin tidak berharga sekarang. Bahkan para pengemis memiliki nilai lebih dari dirinya. Elsa menyeringai saat matanya bersinar terang seperti bintang. Gavin pasti dalang di balik ini. Ini tentu saja merupakan pukulan besar bagi Daniel. Keluarga Bimantara dan Viana, yang awalnya sombong karena mereka mengira telah berada di atas angin, bahkan tidak berani melangkah keluar dari pintu mereka sekarang. Pelecehan online benar-benar menakutkan. Daniel mengepalkan jarinya di sekitar ponselnya, dan wajahnya menjadi gelap. Ini pasti ulah pria itu. Dia pasti membeli beberapa pasukan dunia maya untuk meningkatkan situasi. Bagaimana lagi ini akan menjadi tren hanya dalam sedetik? Orang-orang ini bahkan menyebut mereka busuk luar dalam. Ini melewati batas. Elsa dan lelaki keji miliknya itu sudah keterlaluan.
Fiana mengepalkan tinjunya saat dia berkata dengan marah. Kinan tampak berkonflik saat dia berkata, "Apa identitas sebenarnya pria itu? Bagaimana dia bisa mengetahui semuanya?" Dia terkesan dengan keakuratan waktu dan lokasi dalam artikel tersebut. Lacak dia, "Aku harus mencari tahu identitas pria itu. Karena Gavin adalah musuh terbesar Daniel sekarang, yang pertama harus mencari tahu tentang identitas yang terakhir sebelum dia bisa bergerak." Nyonya Nita baru saja akan berbicara ketika Irfan memanggilnya. Dengan marah, dia langsung memberitahunya, "Ada apa dengan kalian? Bukankah kamu mengatakan telah berurusan dengan Elsa? Apa-apaan hal-hal itu secara online?" Nyonya Nita tahu bahwa rumor online pasti telah mempengaruhi perusahaan mereka. Dia menggertakkan giginya, kehilangan kata-kata. Itu semua karena Elsa dan lelaki keji itu. Mereka tidak hanya melukai Daniel secara serius, mereka bahkan ingin merusak reputasinya. Irfan marah dan berkata, "Bagaimana ini menghancurkan Daniel?" Dia mencoba menyeret seluruh keluarga Bimantara bersamanya. "Kalian masing-masing badut hanyalah orang bodoh yang tidak kompeten." Irfan segera memutuskan panggilan setelah dia berteriak pada Nyonya Nita. Apa yang telah dilakukan, dan kemarahannya tidak akan mengembalikan seperti semula. Nyonya Nita sangat membenci Elsa, sehingga dia bisa dendam dengannya. "Beristirahatlah dengan baik, Daniel. Saya kembali ke perusahaan untuk pembaruan sekarang." Jika Irfan harus meneleponnya, maka situasi di perusahaan pasti sangat buruk. Itu sebabnya dia harus melakukan perjalanan kembali ke perusahaan. Bagaimana Daniel bisa membantu jika dia bahkan tidak bisa bergerak? Kinan bersikeras untuk pergi bersama Nyonya Nita, jadi hanya Daniel dan Fiana yang tersisa di rumah sakit sekarang. Saat menyadari wajah muram Daniel, Fiana meraih tangannya dan berbisik, "Tidak ada yang bisa kita lakukan sekarang, Dani. Elsa juga tidak akan mengancam kita lagi. Abaikan saja apapun yang telah ditulis secara online dan fokuslah untuk menjadi lebih baik." Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton jangan lupa subscribe ya hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye bye bye.